Selamat sore Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Giok Mengwan dalam tayangan Tribun Corner. Kloter pertama Haji 2022 sudah diberangkatkan pada 4 Juni 2022 lalu. Tahun ini menjadi kali pertama bagi pemerintah Indonesia memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. 2 tahun diterpa pandemi, jemaah haji kembali diberangkatkan tentu dengan berbagai aturan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Selain itu, kondisi cuaca di Makkah dan Madinah pun menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Betapa tidak, cuaca di Arab Saudi kini mencapai 40 derajat Celcius. Apa saja yang perlu dipersiapkan jemaah saat menjalankan ibadah haji? Untuk menjawabnya, sudah tersambung melalui saluran Zoom Ketua Umum Ampuri, Firman M. Nur. Assalamualaikum, Pak Firman. Bagaimana kabarnya, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beberapa waktu lalu juga sempat datang ke Mekah dan Madinah ya, Pak? Iya, saya baru pulang 2 hari dari Tanah Suci Masya setelah Allah. melakukan persiapan, memastikan persiapan kedatangan jamaah dapat bisa dilayani dengan baik di Tanah Suci, khususnya untuk haji khusus yang akan mulai datang per tanggal 15 Juni, Mbak. Sedangkan reguler sudah datang per tanggal 4 kemarin. Oke, baik Pak. Aturan pertama yang cukup menghebohkan adalah pembatasan usia nih Pak. Terkait ibadah haji, betul ya Pak Firman? Apakah Ampuri sudah mendapat data jumlah calon jemaah yang batal berangkat? Ya, yang pertama memang kita syukuri bahwasanya tahun 2002 atau 1443 Hijriah ini kita kembali dapat menunaikan ibadah haji, khususnya haji dari berasal dari internasional negara-negara di luar Saudi Arabia. Karena selama pandemi kemarin tahun 2020 dan 2021, Saudi Arabia hanya mengizinkan haji untuk domestik dan ekspatriat atau orang-orang asing yang berada di Saudi Arabia. Dan jumlahnya pun sangat terbatas dari 60.000 tahun 2020 dan 600.000 tahun 2021. 60.000, mohon maaf, tahun 2021. Sedangkan tahun ini Saudi Arabia membuka haji sebanyak 1 juta jamaah. 150.000 berasal dari dalam Saudi Arabia, baik penduduk lokal atau ekspatriat yang ada di Saudi, sedangkan sisanya 850.000 diberi kesempatan kepada jamaah asal seluruh dunia. Dan sebuah kesyukuran kita bahwasanya Indonesia pada tahun ini dengan jumlah terbatas pun tetap menjadi jamaah yang terbesar, yaitu sebanyak 100.051 jamaah. Nah, kondisi ini pun karena kita ketahui kuota tetap terbatas, yang perlu kita pahami bahwasanya pelaksanaan haji tahun 2022 atau 1443 Hijriah adalah pelaksanaan ibadah haji tetap dalam masa pandemi COVID-19. Masih berlaku beberapa prokes atau protokol COVID, di antaranya adalah batasan usia. Walaupun sebagaimana kita ketahui Mbak, bahwasanya umroh dari bulan Januari yang lalu sampai saat ini, karena sampai saat ini musim umroh masih berlaku dan jamaah umroh masih berada di Tanah Suci, protokol COVID itu sudah hampir ditiadakan. Namun untuk haji, Saudi tetap melakukan protokol COVID dikarenakan masih dalam kondisi pandemi dan masih dalam uji coba. Saudi Arabia ingin memastikan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun 2022 ini setelah dibuka untuk seluruh dunia perlu untuk memastikan bahwa tidak ada terjadi penyebaran COVID di antara jamaah. Makanya diberlakukan beberapa ketentuan. Di antaranya adalah usia maksimal 65 tahun, kemudian dipastikan seluruh calon jamaah yang akan berangkat nanti adalah sudah melaksanakan vaksinasi lengkap minimal 2 kali. Nah, yang salah satu lagi persyaratan yang baik dan perlu sekali diperhatikan oleh calon jamaah yang berangkat, dipastikan bahwa mereka semuanya lulus proses PCR. Jadi membawa sertifikat PCR negatif pada saat berangkat atau 72 jam sebelum berangkat sudah dilakukan tes dan hasilnya dibawa menuju ke Tanah Suci sebagai bukti bahwa mereka tidak terkontaminasi COVID-19. Baik, Bapak, apakah Ampuri sudah memiliki data jumlah calon jemaah yang batal berangkat akibat pembatasan usia ini? Iya, cukup banyak, Mbak. Cukup banyak sekali. Cukup banyak sekali, lebih dari kuota yang seharusnya 45% yang di nomor-nomor awal, yang seharusnya di nomor tunggu, akhirnya tidak bisa berangkat cukup banyak, lebih dari 30%. Bahkan yang sangat banyak sebetulnya terpisahnya keluarga, Mbak. Jadi terpisahnya keluarga, pasangan suami istri, yang baik suaminya usia di atas 65, sedang pas istrinya di bawah 65, sehingga tidak bisa berangkat karena mereka menginginkan berangkat berdua. Nah, jadi yang berangkat tahun ini betul-betul usianya per tanggal 30 Juni ini adalah 65 tahun. Baik, Pak, sudah dipastikan Pak kalau calon jemaah usia 65 tahun ini memang ditunda dan akan diberangkatkan tahun depan? Iya,
Insya Allah ini menjadi jamaah prioritas. Intinya begini Mbak, intinya bahwasanya sebagaimana tadi saya sampaikan, haji 2022 atau sekarang ini adalah uji coba untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji bisa berjalan dengan baik. Makanya ingin kami sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini kepada seluruh jamaah yang terpilih untuk berangkat pada tahun ini, mari kita sama-sama menjaga prokes dengan baik, kemudian disiplin mengikuti semua prokes. Karena kesuksesan pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan menjadi pintu untuk pelaksanaan haji tahun depan berjalan dengan normal, kuota dengan normal, sehingga calon-calon jamaah yang tertunda karena batasan usia atau karena terbatasnya kuota tahun ini, tahun depan bisa kembali berangkat dan jumlahnya akan menjadi sebagaimana kuota awal, yaitu sebanyak hampir 3 juta jamaah atau 3 kali lipat haji tahun ini. Dan bahkan kita berharap dan seluruh pemerintah Islam, negara Islam dan umat Islam dunia berharap kuota haji tahun depan juga bisa ditambah seharusnya. Kenapa? Karena memang secara umum fasilitas yang ada di Saudi Arabia sesuai dengan visi 2030 ingin meningkatkan jumlah dan kapasitas itu sudah mampu untuk mereka adakan. Namun karena tahun ini masih dalam kondisi haji dalam pelaksanaan dalam kondisi pandemi, maka dilakukan secara terbatas hanya untuk 1 juta jamaah saja. Baik, tentunya kedisiplinan jemaah sangat berkontribusi ya Pak. Pak, kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Informasinya juga ada pembatasan di Masjidil Haram dan Nabawi ya Pak. Itu ada syarat tertentu kah untuk masuk ke sana? Ya, secara umum terakhir 3 hari yang lalu saya tepatnya berada di Makkah Al-Mukarramah, tidak ada pembatasan, Mbak. Tidak ada batasan untuk bisa atau surat izin khusus untuk bisa melaksanakan ibadah di dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Yang ada hanya batasan untuk melaksanakan ibadah di dalam Raudhah. Karena Raudhah itu di Masjid Nabawi adalah satu area cukup kecil, sehingga perlu tasrih atau izin untuk bisa melaksanakan ibadah Raudhah, karena perlu diatur sehingga bergantian. Yang kedua juga khusus untuk pelaksanaan tawaf di lantai matof atau lantai untuk tawaf di pelataran dekat dengan Ka'bah, itu hanya dikhususkan bagi jamaah yang melaksanakan umroh saja, atau melaksanakan nanti ketika haji tentu dengan umroh tamattu atau tawaf umroh tamattu atau tawaf kudum tentunya, yang artinya yang hanya punya izin untuk melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i saja yang bisa dilakukan, sehingga tidak terjadi penumpukan. Sedangkan daerah lain di sekitar Masjidil Haram semuanya terbuka dan bebas untuk melaksanakan ibadah di dalam 2 masjid suci tersebut. Termasuk diantaranya adalah melaksanakan itikaf. Jadi kita sekarang masjid sudah terbuka selama 24 jam, jamaah bisa melakukan kegiatan ibadah semaksimal mungkin dalam 24 jam, termasuk di dalamnya itikaf. Hanya khusus untuk di Raudhah, di Masjid Nabawi, serta untuk melaksanakan tawaf di pelataran masjid saja, masih di Ka'bah saja yang saat ini tidak bisa dilakukan secara bebas, perlu ada surat atau tasrih dari Kementerian Haji Saudi Arabia. Baik Pak Firman, kita beralih ke topik lain nih, soal cuaca nih Pak. Suhu di sana mencapai 41 derajat nih infonya. Dan itu di mana Pak? Makkah atau di Madinah? Iya, ini cuaca tahun ini luar biasa. Karena memang kita akan menuju ke musim panas. Saat kemarin saja ketika berada di Madinah sampai puncak 45 derajat, Mbak ya. Jadi 45 derajat sampai di puncak-puncak di musim di tengah harinya. Begitu juga di Makkah. Jadi perlu kita antisipasi bersama, perlu para jamaah memahami bahwasanya Saudi Arabia saat ini dalam kondisi panas, musim panas dan cuaca sangat panas, namun kita semuanya tidak menghalangi kita untuk dapat beribadah dengan maksimal di tanah suci tentunya. Berapa tips yang bisa saya bagi untuk sukses beribadah dan aman beribadah di tanah suci? Yang pertama adalah hindari kena langsung terik paparan matahari. Jadi usahakan berpayungkah atau berusaha untuk berdiri atau mengambil posisi yang terhalangi langsung dari matahari, atau menggunakan topi dan menggunakan kacamata hitam jika memiliki. Itu juga lebih untuk mengurangi kita terkena langsung paparan matahari. Karena cuaca sangat panas sekali di sana. Yang kedua, yang paling penting juga kuncinya adalah perbanyak minum. Ini Mbak, perbanyak minum. Mumpung kita berada di Makkah dan Madinah, itu air zam-zam sangat berlimpah. Perbanyak minum zam-zam, kenyangi isi perut kita dengan zam-zam. Minimal cara yang paling mudah, tips yang paling mudah untuk menjaga dehidrasi kita adalah setiap kita masuk masjid dalam 5 sholat kita minum 1 gelas zam-zam. Mau keluar kita harus minum zam-zam. Artinya sudah 10 gelas. Kemudian saat makan lain sebagainya, makanya
kita akan cukup untuk cairan dalam tubuh kita. Yang kita perlu perhatikan dan tidak kita sadari selama ini adalah kita harus lebih banyak minum di Saudi Arabia karena tingkat kelembapan di sana sangat rendah sekali. Jadi udara di Saudi itu kering. Itu yang membuat dehidrasi kita yang tanpa kita sadari. Yang terasa yang pertama dari para jamaah yang kurang cairan adalah bibir mulai terasa kering dan mulai pecah-pecah. Kulit mulai terasa gatal, pembuluh darah mulai membesar sehingga gatal di tubuh. Itu tandanya bahwa kita kurang cairan. Makanya perbanyak minum, apalagi minum zam-zam, puas-puaskan untuk minum zam-zam di sana. Dengan demikian, insya Allah kita akan bisa terlindungi dari sengatan panas atau dehidrasi selama di Saudi Arabia. Baik, luar biasa sekali tipsnya Pak. Pak, selain itu ternyata kan ada aplikasi telejemaah Puskes Haji ya Pak. Nah ini fungsi aplikasinya ini apa? Apakah jemaah juga diwajibkan untuk mendownload aplikasi ini? Ya, aplikasi-aplikasi tersebut gunanya untuk memudahkan saja, Mbak. Jadi kita tidak bisa mewajibkan karena sebagaimana kita tahu masih banyak masyarakat atau jamaah haji asal Indonesia yang tidak familiar dengan handphone atau aplikasi-aplikasi tersebut. Tapi itu hanya memudahkan saja. Yang paling penting dari semua itu adalah identitas harus selalu terpasang. Identitas harus selalu pasang di dalam tubuh kita selama 24 jam selama kita berkegiatan. Sehingga tidak terjadi sesuatu dalam kegiatan kita, atau kita salah jalan, atau tersesat, dan sebagainya, ada yang bisa membantu kita atau mengarahkan kita di mana ke tempat kita tinggal. Itu yang paling penting. Namun jika memang kita memiliki wawasan yang baik dan punya handphone yang mensupport dengan kegiatan untuk bisa mendownload aplikasi yang dianjurkan, silakan. Namun itu tidak menjadi kewajiban. Intinya adalah di identitas tentunya. Baik, untuk fungsinya sendiri ini apa Pak aplikasi ini Pak sebenarnya? Ya, hanya memudahkan saja untuk jamaah untuk bisa mengakses informasi-informasi tambahan, kemudian untuk jika terjadi sesuatu bisa intinya memudahkan tentunya. Cuman saya tidak bisa mengatakan itu menjadi sebuah wajib, Mbak, karena kondisi mayoritas ketika kita bicara haji, jamaah haji ini tidak bersumber datang dari semuanya dari kota, tidak familiar dengan handphone cukup canggih dengan aplikasi tersebut. Makanya kami tetap menganjurkan banyak pusat-pusat informasi yang bisa kita tanya, banyak tim-tim juga Indonesia memberikan tim lapangan yang membantu mengasistensi ketika berada di tengah masjid atau sekitar masjid lain sebagainya jika terjadi sesuatu. Namun jika memang aplikasi handphone kita mensupport, silakan untuk di-download dan digunakan, tentu akan lebih memudahkan. Baik Pak Firman M. Nur, Ketua Umum Ampuri, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya. Semoga sehat selalu. Sama-sama, terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih. Tribuners, perbincangan mengenai musim haji 2022 tadi menjadi akhir perjumpaan kali ini. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa di Tribun Corner selanjutnya.